Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. 4 kali Presiden menyampaikan perhatiannya mengenai kasus tewasnya Brigadir Joshua yang juga menyita perhatian masyarakat. Keseriusan dalam menuntaskan kasus ini menjadi pertaruhan besar atas kepercayaan publik terhadap lembaga hukum ini. Bagaimana Presiden mendorong agar pengusutan kasus ini berjalan dengan transparan agar tercipta rasa keadilan bagi semua. Lalu apa tanggapan Presiden mengenai isu politik, hukum, dan keamanan yang juga mengemuka belakangan ini? Kita simak bersama. Tolong digeser bunganya, diangkat bunganya. Peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap saudara J yang mengakibatkan saudara J meninggal dunia yang dilakukan oleh saudara RE atas perintah saudara FS untuk membuat seolah-olah telah terjadi tembak-menembak. Saudara FS melakukan penembakan dengan senjata milik saudara J ke dinding berkali-kali untuk membuat kesan seolah telah terjadi tembak-menembak. Dan tim sus telah memutuskan untuk menetapkan saudara FS sebagai tersangka. Penetapan mantan Kadif Propam Irjen Polisi FS sebagai tersangka beserta 1 orang bintara dan 1 orang tamtama serta 1 orang sipil, dan pengusutan lebih lanjut terhadap 28 personel polisi lainnya adalah bukti bahwa Polri senantiasa menjalankan amanah dan kepercayaan masyarakat. Polri adalah anak kandung Republik yang telah sungguh-sungguh mendengar masukan dan aspirasi publik. Pengakuan saudara FS bahwa dia adalah aktor utama dari peristiwa ini. Dia mengakui bahwa dia yang merekayasa atau yang tadi disebut sebagai obstruction of justice. Kepada Bapak FS, kiranya beliau berterus terang kepada penyidik apa motif dari terjadinya semua ini. Kami pun dari awal tidak menyangka di rumah beliau itu kejadian ini. Soalnya selama ini anak kita almarhum tidak pernah bercerita soal yang pahit lah entah apa. Selalu yang enak keadaannya di rumah Pak Ferdi Sambo. Kasus hukum mengenai proses tewasnya Brigadir Joshua. Tercatat Bapak 4 kali sampai memberikan atensi dan juga statement supaya kasus ini dibuka secara transparan. Apa tanggapan Bapak mengenai proses hukum yang saat ini berjalan? Sudah ada 4 tersangka dan puluhan anggota Polri yang tengah diperiksa. Ya, ini kan proses hukum sudah berjalan dan juga sudah ada tersangka. Dan ini sudah bolak-balik saya sampaikan, usut tuntas. Buka apa adanya, jangan ada yang ditutup-tutupi. Dan sekarang saya kira sudah dilakukan oleh Polri ya, agar segera dibawa ke persidangan, masuk ke persidangan. Saya kira kalau itu dilakukan akan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat dan kepercayaan masyarakat terhadap Polri menjadi pulih dan meningkat kembali. Tapi apakah Kapolri terus melaporkan perkembangannya ke Pak Presiden langsung? Ya,
melaporkan ke saya, tapi kan yang dilaporkan tidak hanya masalah itu, masalah yang lain kan juga ada, juga banyak. Termasuk juga Menko Polhukam, Pak? Iya, sama. Selalu kalau ada persoalan yang dianggap rumit, disampaikan pada saya. Pak, bagaimana kasus ini bisa menjadi momentum bersih-bersih institusi Polri? Tadi Bapak katakan juga termasuk upaya untuk memulihkan kepercayaan masyarakat kepada Polri. Ya, ini momentum untuk mereform Polri sebagai sebuah koreksi, sebagai sebuah evaluasi, sebagai aparat penegak hukum memang harus mampu menegakkan hukum di internalnya sendiri. Saya kira kalau itu bisa dilakukan, masyarakat akan terbuka bahwa memang Polri bisa dipercaya dalam menangani hukum. Dan Bapak yakin itu bisa dilakukan? Ini kan merupakan salah satu ujian terbesar untuk institusi Polri, Pak. Ya, nyatanya kan sudah dilakukan oleh Polri. Adakah yang mau Bapak sampaikan kepada masyarakat yang terus menunggu perkembangan kasus ini? Saya kira sudah jelas ya, sudah jelas dan nggak perlu saya sampaikan berulang-ulang. Itu mau sudah menjadi ranah tugasnya Polri lah. Saya kira saya sudah 4 kali berbicara mengenai ini, masalah kita yang lain kan juga banyak. 4 kali Pak Presiden menyampaikan dan memberikan atensi, berarti ada sesuatu yang memang Bapak perlu untuk menjaga prosesnya supaya juga menjawab rasa keadilan publik, Pak? Iya, agar sejak awal saya sampaikan agar kasus ini diusut dan dituntaskan. Udah. Jadi sama-sama nanti menyimak di persidangan. Iya, dan juga agar kepercayaan masyarakat terhadap Polri tidak terganggu. Didukung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengapresiasi pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Kejaksaan Agung, dan juga Polri. Presiden menyebut pemberantasan korupsi sebagai prioritas utama ke depan dan menginstruksikan Polri, Kejaksaan, dan KPK untuk terus bergerak mengungkap kejahatan-kejahatan rasuah yang merugikan negara dan juga masyarakat. Berbagai kasus korupsi besar berhasil diungkap seperti korupsi besar di Jiwasraya, Asabri, dan juga Garuda Indonesia berhasil dibongkar dan pembenahan total telah dimulai. Dan terbaru bahkan Kejaksaan berhasil menangkap buron sekaligus tersangka kasus penyerobotan lahan seluas 37.000 hektar di Riau, yaitu Surya Darmadi yang menyerahkan diri ke gedung Kejaksaan Agung. Surya Darmadi terjerat kasus penyerobotan lahan sawit di Riau yang diduga merugikan keuangan negara sebesar 78 triliun rupiah. Kami telah melakukan penjemputan atas nama tersangka SD, dan sebelumnya SD ini 2 minggu yang lalu telah berkirim surat pada kami dalam rangka untuk menyerahkan diri, dan hari ini kami sedang melakukan pemeriksaan atas tersangka SD, dan kami akan melakukan penahanan untuk 20 hari. Sementara itu belum lama ini Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 6 orang tersangka kasus dugaan jual beli jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. Ke-6 tersangka antara lain adalah Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo, Komisaris PD Aneka Usaha Jumal Widodo yang disebut sebagai orang kepercayaan Mukti. Keduanya merupakan tersangka penerima suap. Sementara 4 orang lainnya merupakan tersangka pemberi suap antara lain PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang Slamet Masduki, Kepala BPBD Kabupaten Pemalang Sugianto, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Pemalang Yanuarius Nitbani, dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang Muhammad Saleh.
Dalam kasus ini, penyidik KPK menyita barang bukti termasuk uang tunai sebesar 136 juta rupiah, buku tabungan berisi uang sebesar 4 miliar rupiah, slip setoran bank bersaldo 680 juta rupiah, dan juga kartu ATM. Penyidik KPK menduga Mukti Agung Wibowo menerima 4 miliar rupiah dari para bawahannya serta 2,1 miliar rupiah dari pihak swasta. Dari berbagai pengumpulan informasi dan bahan keterangan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dimaksud, KPK melakukan penyelidikan dan ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup. Maka KPK menyampaikan dan mengumumkan beberapa orang yang masuk dalam kategori tersangka. Di antaranya, pertama MAW, Bupati Pemalang periode 2001 sampai dengan 2026. 2. AJW, Komisaris PDAU. Ketiga, SM, Penjabat Sekretariat Daerah. Keempat, SG, Kepala BPBD. Kelima, YN, Kepala Dinas Kominfo. Keenam, MS, Kepala Dinas PU Kabupaten Pemalang. Dan rangka untuk kepentingan proses penyidikan, tim penyidik melakukan upaya paksa penahanan terhadap 6 orang tersebut selama 20 hari. Dengan penangkapan Bupati Pemalang, sejak KPK berdiri tercatat ada 15 kepala daerah di Jawa Tengah yang terjerat kasus korupsi. Yang pertama adalah Bupati Kendal Hendy Budoro yang terjerat kasus penyalahgunaan APBD Kendal 2003, 2004, dan 2005, serta menerima hadiah dari 29 perusahaan senilai 24 miliar rupiah. Dan terakhir adalah Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo. Sementara itu tahun 2022 ini tercatat setidaknya 7 kepala daerah terjerat kasus korupsi. Mereka adalah ex-Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, Bupati Bogor Ade Yasin, Bupati Penajam Pasir Utara Abdul Ghafur Mas'ud, Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin, Wali Kota Ambon Richard Luhana Pesi, dan juga Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo. Operasi tangkap tangan terhadap kepala daerah tampaknya masih akan terus terjadi. Sederet OTT kepala daerah ternyata tidak menimbulkan efek jera. Ada persoalan mendasar yang harus dibenahi, sementara penyelamatan aset negara yang tertunda seperti kasus BLBI terus dikejar dan juga sudah menunjukkan hasil. Soal korupsi, Pak, yang juga mengganggu rasa kepercayaan masyarakat, bahwa kemudian angka korupsi semakin tinggi, usia koruptor semakin muda, namun vonisnya semakin ringan. Rata-rata akhirnya jatuhnya sekitar 2 atau 3 tahun saja. Apa tanggapan dari Pak Jokowi? Ya, saya melihat sekarang ini kan gencar urusan korupsi ini tidak hanya ditangani oleh KPK, tetapi juga oleh kejaksaan. Dan di kejaksaan masalah-masalah besar seperti korupsi Asabri, korupsi Jiwasraya yang menyangkut uang 17 triliun, 23 triliun, semuanya diungkap. Dan yang terakhir malah ada urusan hutan yang menyangkut korupsi berapa? 72 triliun yang akan diungkap. Ini kan juga sebuah kasus yang lama yang tidak diungkap, dan saya mengapresiasi keberanian Kejaksaan Agung membuka masalah ini, dan kita melihat juga indeks persepsi korupsi naik dari 37 ke 38, saya kira baik, dan kita harapkan yang dikejar bukan hanya koruptornya saja, tetapi sistemnya juga diperbaiki, sehingga ada sebuah pagar yang baik dan tidak ada koruptor yang bisa melompat ke dalam. Efek jerahnya menurut pandangan dari Pak Jokowi sudah mulai terasakah bagi koruptor atau yang mau mencoba-coba berkorupsi? Ya, sekali lagi yang paling penting menurut saya adalah perbaikan sistem. Perbaikan sistem menjadi prioritasnya, ya, Pak? Baik.
ini saya menyatakan bahwa dengan penuh rasa tanggung jawab saya menerima permohonan saudara untuk bersedia dicalonkan sebagai calon. Jadi sebetulnya statementnya sudah sangat jelas bahwa ini akan kita bangun ke depan agar politik kita menjadi politik yang bukan politik identitas. Dan ini sesuai dengan apa yang diupayakan agar masyarakat kita tidak terbelah, dan kita sesuai dengan judul koalisinya adalah bersatu, dan tentu kepentingan yang utama adalah kepentingan rakyat. Istilahnya saya kira karena menyampaikan kepada saya, ya mesti masa saya bilang jangan, enggak kan, enggak gitu pastinya. Ya silahkan. Ya, demokrasi kita kan memang harus disampaikan seperti itu. Enggak mungkin presiden ada misalnya menteri yang ke saya untuk menyampaikan itu, kemudian saya bilang tidak. Enggak bisa. Sekarang kita masuk ke tema pemilu, Pak. Nah, tahun 2022 tapi situasinya udah hangat-hangat pesta demokrasi 2024, Pak. Bapak melihat seperti itu juga, bahwa termasuk ada menteri yang katanya meminta restu, bahkan sudah deklarasi duluan. Apa betul, Pak, yang sudah deklarasi duluan kemarin Pak Prabowo Subianto sudah sowan dulu minta restu ke Pak Jokowi? Ya gini, jadi setiap warga negara, baik menteri atau bukan menteri, itu memiliki hak politik untuk berkompetisi dalam pemilu 2024. Dan yang paling penting, untuk menteri tidak mengganggu tugas kementeriannya. Di kementeriannya. Yang paling penting itu, jangan sampai kita itu menjadikan pemilu itu kayak hal yang serem atau menakutkan. Kita ini sudah kalau kita serem ini nggak deklarasi sekarang dong, Pak. kita itu sudah 5 kali pemilu kok. Ya. Dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik dan aman. Dulu kan dibayangkan wah 2014 akan serem, 2019 akan serem. Selalu seperti itu. Enggak. Nyatanya kan sudah ada yang deklarasi. Nah, itu Pak Prabowo kemarin. Iya, iya. Itu hak politik Pak Prabowo. Tapi kan jadi menteri juga, menjadi pembantu presiden. Ya tadi kan saya sampaikan tugas kenegaraan sebagai menteri tidak ditinggalkan. Oke. Adakah Pak menteri yang lain yang sudah sowan, Pak? Sekali lagi. Kan koalisinya sudah mulai ada bentuknya nih, Pak Jokowi. Sekali lagi, setiap warga negara juga baik itu para menteri itu memiliki hak politik. Ya. Jadi harus kita hargai. Oke. Dan salah satunya, Pak, bicara soal anggota keluarga dari Pak Jokowi. Ada anak, Mas Gibran, dan juga menantu, Mas Bobi. Harapan Bapak, karena mereka sudah juga menapaki karir di pemerintahan, Pak. Mereka sudah dewasa, sudah punya keluarga, biar urus sendiri-sendiri lah. Mereka ngerti apa yang harus dilakukan. Mereka ngerti apa yang harus diputuskan. Dan mereka mengerti batasannya? Ya, mereka juga tahu batasan-batasannya. Saya kira nggak perlulah saya terlalu mengintervensi anak-anak yang sudah dewasa, sudah berkeluarga untuk ikut campur di dalam keputusan mereka masing-masing. Biarlah mereka berjalan menurut apa yang mereka inginkan. Pak Jokowi, bahwa transisi legacy kepemimpinan kita harapkan juga ada kesinambungan, Pak, dalam proses pembangunan yang sudah Bapak kerjakan 2 periode ini. Pemimpin seperti apa
yang Bapak lihat dibutuhkan oleh Indonesia? Ya sekarang ini kan tantangan global semakin berat, tantangan dunia semakin berat, rintangannya juga semakin banyak, sehingga figur ke depan harus figur yang mau bekerja keras, yang memiliki leadership, kepemimpinan yang kuat dan selalu berpihak pada kepentingan rakyat. Dan rakyat itu bukan hanya rakyat yang ada di Jakarta atau rakyat yang ada di Jawa, tetapi di 17.000 pulau yang kita miliki. Pilpres sudah semakin dekat, dinamikanya semakin menghangat, dan manuver politik sudah semakin terlihat. Namun ingat, menjadi tanggung jawab kita semua, Pilpres ke depan bisa berjalan dengan damai dan bermartabat.